Terima kasih Kak Dolphin untuk doanya. Baik, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua yang ada di Indonesia. Dan selamat sore buat saudara-saudara yang ada di Amerika. Kita akan lanjutkan kita punya Bible study ya. Lanjutan yang kemarin. Nah, sebentar ya. Oke. Apa bisa lihat share screen-nya? Bisa, Li. Bisa. Oke. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua yang di Indonesia. Selamat sore untuk saudara-saudara Amerika. Kita akan review sedikit pelajaran kita minggu lalu. Dan kita akan selesaikan kita punya chapter 12. Oke. Ini kita mau Maria yang minggu lalu dan yang kita sudah bahas dan kita akan bahas lagi lanjutkan. Oke, ini kita review ya. Ini ada kutipan yang minggu lalu kita baca. Dibilang begini. Hubungan antara Tuhan dan masing-masing jiwa adalah sama istimewa dan penuh. Seolah-olah tidak ada jiwa lain untuk siapa dia memberi anak-anaknya yang terkasih. Dibilang, kita tidak bisa melakukan apa-apa dari diri kita sendiri. Kita harus datang sebagaimana kita adanya. Yesus suka kita datang sama seperti kita adanya, berdosa. Jadi terus ada yang bertanya kan, apa itu berdosa kan? Berdosa itu penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan. Jadi Yesus suka datang kita seperti adanya, penuh dengan kelemahan dan dosa kan itu dibilang seperti itu. Terus dibilang, tidak ada yang begitu berdosa sehingga mereka tidak dapat menemukan kekuatan, kemuliaan, dan kebenaran di dalam Yesus yang mati untuk mereka. Jadi sampai 3 kutipan ini, 3 atau 4 kutipan ini, kita temukan bahwa semua dosa bisa datang kepada Yesus dan Yesus bisa apa? Memurnikan kita atau bisa membenarkan kita kan? Karena dia sudah mati untuk kita semua. Tapi ada di kutipan yang di Review and Herald 24 Juli 1888 paragraf 12 dibilang begini. Tentu ini ada suatu. Jadi kalau kita baca sepotong ini kita akan mengerti begini ya, tapi kalau mungkin kita akan baca seluruh paragraf, kita akan mengerti. Tetapi ada kebanyakan orang yang hanya ambil di sebagian ini dan ini kita ambil yang kebanyakan orang ambil ya. Dia bilang begini. Kebenaran Kristus tidak akan menutupi ketidakbenaran siapapun. Nah, itu dia. Sedangkan kita sudah belajar sebelumnya, Yesus akan apa? Tolong kita, dia mau kita datang apa adanya kan? Dia bilang, semua ketidakbenaran adalah dosa. Dan dosa adalah pelanggaran hukum. Oleh karena itu, mereka yang melanggar hukum Tuhan dan mengajar orang lain untuk melanggarnya, tidak akan ditutupi dengan pakaian kebenaran Kristus. Di kutipan ini, kalau kita lihat seolah-olah Yesus tidak akan ada yang Tuhan tidak akan apa? Tutupi ketidakbenaran. Nah, minggu lalu kita sudah lihat ada beberapa, kita ambil kutipan dari buku Christ Object Lesson atau perumpamaan Tuhan Yesus yang kita sudah baca sama-sama waktu lalu. Dibilang ini, kejahatan yang menyebabkan kejatuhan Petrus dan yang menutup orang-orang Farisi dari persekutuan dengan Tuhan membuktikan kehancuran ribuan orang dewasa ini. Tidak ada yang menjijikkan Tuhan atau berbahaya bagi jiwa manusia seperti kesombongan dan merasa diri cukup. Dari semua dosa itu adalah yang paling tanpa harapan, yang paling tidak dapat disembuhkan. Jadi, ini kutipan ini, yang kebenaran Kristus tidak akan menutupi ketidakbenaran siapapun, itu adalah kepada orang-orang yang merasa diri cukup kan. Orang-orang yang merasa tidak perlu Yesus. Sedangkan, makanya yang dulu kita pernah belajar awal-awal, kita
kenapa kita perlu Yesus? Atau kenapa kita perlu dokter? Karena kita sakit. Kenapa kita perlu Yesus? Karena kita berdosa. Jadi ketika Yesus itu sama dengan dokter kan, otomatis kalau kita datang kepada orang yang sakit, mau datang kepada dokter, dia dalam keadaan sakit. Bukan dia sudah sembuh kok. Terus, dokter, kemarin kita sakit, tapi sekarang kita mau ketemu dokter. Saya sudah sembuh sih, tapi saya mau ketemu dokter. Itu kan sia-sia kan, dia nggak perlu, sebenarnya nggak perlu. Tapi kalau orang yang sedang sakit, itu dia paling kerasa, wah, saya harus ketemu dengan dokter. Nah, begitu juga kalau saya tidak merasa sakit, saya nggak memerlukan dokter. Dan ketika saya tidak memerlukan dokter, apakah dokter itu bisa menyembuhkan saya kalau saya tidak perlu dia, atau tidak mencari dia, atau pergi ke dokter? Tidak kan? Jadi saya harus ke dokter, baru dia bisa menyembuhkan saya. Sama dengan kebenaran Kristus tidak bisa menutupi ketidaksebenaran siapapun, kalau kita tidak perlu dia. Itu dia. Jadi selama kita berdosa, rasa berdosa, dan itulah, atau selama kita sakit, itulah kita datang kepada dia, dan dia akan menerima kita apa adanya. Dan dia senang kalau kita datang kepada dia seperti kita apa adanya, yaitu apa? Berdosa. Itu dia. Nah, itu kutipan yang kayaknya ada kayak berkontroversi ya, tetapi kita sudah sejauh ini kita clear ya sampai di sini. Kalau mungkin ada yang mau tanya silakan, atau tambahkan silakan. Itu yang kita bahas yang lalu ya. Terus kutipan yang lalu kita baca dibilang sini kan, kita tidak bisa melakukan apa-apa dari diri kita sendiri. Kita harus datang sebagai mana kita adanya. Jadi ini kutipan yang kita sudah baca yang lalu itu, seolah-olah ini kan kita perbuatan memang tidak ada artinya kan. Kita sudah belajar yang lalu, kita sudah baca beberapa kutipan. Jadi kalau iman Katolik versus iman Protestan, jadi kalau Katolik harus melakukan sesuatu agar kita bisa diselamatkan kan. Jadi kalau iman Protestan atau iman yang benar, jadi perbuatan-perbuatan itu tidak ada faedahnya apa-apa supaya kita bisa selamat kan. Jadi bukan karena perbuatan kita bisa diselamatkan kan. Itu yang kita sudah paham selama ini. Sedangkan Katolik, harus melakukan sesuatu itu. Harus melakukan sesuatu supaya kita bisa layak. Oke. Nah, dan kutipan itu seakan-akan bertentangan kan dengan ini, ayat ini yang kita akan baca. Dia bilang, "Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengerti sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Nah, seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati." Jadi kalau ayat ini kita lihat, seolah-olah kita harus ada lakukan sesuatu kan. Nah, oke. Mungkin sejauh ini ada yang mau tambahkan. Jadi kita sejauh ini sudah belajar, perbuatan kita tidak menyelamatkan. Tetapi di Yakobus ini, iman harus ada perbuatan supaya selamat. Kira-kira bagaimana itu? Kak Dolphin, kira-kira mana yang benar, Kak? Apakah tidak perlu melakukan apa-apa atau harus melakukan apa-apa supaya selamat? Iya. Sebenarnya jujur ini pernah orang bahas dulu waktu masih sama-sama, dan secara pribadi kita lagi tunggu-tunggu ini memang. Oke. Pas ya, oke. Kita dari dulu lagi tunggu pembahasan ini, dan jujur bahwa karena di sinilah konektivitasnya ya. Iya. Kan selama ini orang belajar harus Tuhan yang lakukan di dalam orang. Iya. Lalu pertanyaannya bagian orang apa? Oke, sudah terjawab bahwa kita tidak ada andil apa-apa ya, kita tidak ada kredit apapun. Betul. Nah, tapi
Saudara lihat ini pengalaman pribadi ya, jujur, karena kita belajar firman Tuhan. Tapi kalau kita membiarkan diri dengan konsep bahwa Tuhan yang melakukan dalam kita, dan kita ada posisi dalam tidak sungguh-sungguh, kita jatuh terus. Kita akan jatuh terus karena kita berharap ini dalam konteks tidak sungguh-sungguh ya. Iya. Karena begini, kita berharap Tuhan yang bikin dalam kita. Iya. Lalu kalau kalau kita tunggu-tunggu Tuhan dalam bikin kita, Tuhan kok yang bikin dalam kita, Tuhan yang lakukan itu dalam kita. Iya. Saudara, kita tidak akan pernah sampai di situ. Betul. Kenapa? Kita akan jatuh lagi. Dan akhirnya, Tuhan yang bikin dalam kita. Prinsip itu sangat benar. Tapi, yang saya pribadi tanyakan juga, oke, saya nggak bikin apa-apa. Saya nggak bikin apa-apa, karena Tuhan saja yang sanggup. Nah, yang saya mau cari tahu, ukuran sampai di mana itu proses, bukan proses, apa ya kata yang tepat. Saya mau cari tahu ukuran dan batas-batasnya di mana Tuhan itu buat lakukan itu di dalam kita. Dan pertanyaan, walaupun kita tahu tidak ada kredit, apakah kita hanya diam? Apakah kita apakah harus ada yang kita lakukan? Nah, ini pertanyaan yang ada di Kalau mau simpulkan belum bisa, mau jawab belum bisa, karena ini juga kita punya pertanyaan. Mungkin ada saudara-saudara yang lain. Dan kita akan bahas ya. Terima kasih Kak Dolphin. Jadi ini juga menjadi pertanyaan Kak Dolphin kan. Dan kita rasa ini pernyataan kita semua juga, dan kita akan singgung sedikit ya ini tentang ini. Sebelum kita akan akhiri dia punya paragraf-paragraf ini. Oke. Ini ada Angel, ada keluarga Cigombong, ada Kak Acil, ada Kak Roy, Kak Wana, ada Joy. Oke, kira-kira ada yang mau kasih tanggapan? Kak Roy mungkin? Atau Joy, atau Kak Acil, Angel, Titiwi? Ya, silakan Kak Roy. Ya. Jadi, sebenarnya simple konsep ini, kebenaran oleh iman ini, atau pembenaran oleh iman ini dalam arti begini, kan di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, betul Kak. Dan di dalam Tuhan Yesus itu bukan berarti saya sudah bergabung dalam satu denominasi tertentu, atau dalam kelompok tertentu, atau dalam kepercayaan tertentu. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, supaya saya bisa berbuat atau bisa berbuah, itu artinya saya itu memiliki hubungan yang hidup dengan Yesus. Dan hubungan yang hidup itu seperti kita membutuhkan makanan dan minuman untuk tetap hidup, karena kita merasa itu sangat perlu, maka itu kita minum terus, kita makan terus. Dan kalau kita makan setiap hari, harus berapa kali, minum setiap hari harus berapa kali supaya bisa tetap hidup dan segar tubuh kita dan kuat. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Jadi pada saat itu sedang terlaksana, sedang terjadi, sedang dijalin dan dibina, maka segala sesuatu yang kita katakan, pikirkan, dan perbuat itu adalah berdasarkan iman. Tetapi kalau itu sedang tidak terjadi, maka apapun yang kita katakan, perbuat, dan lakukan, mau itu baik, mau itu charity, mau itu apapun, tetapi itu tidak sedang terbina hubungan dengan Tuhan, itu tetap bukan Yesus yang lakukan di dalam saya. Itu hanya akan membuat saya confident dengan diri saya, dan membuat saya seperti
orang-orang Kristen pada umumnya yang tidak mengerti righteousness by faith. Ya. Yaitu kita bisa berbuat baik kadang-kadang, kita bisa jatuh kadang-kadang, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat saja Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu melakukan, dia memiliki hubungan, menjalin hubungan terus dengan Bapa. Seperti dia perlu makanan minuman untuk hidup, itulah yang dia lakukan terus. Sehingga dia tidak pernah jatuh. Apapun yang dia lakukan, katakan dan perbuat, itulah yang Bapa kerjakan di dalam dia. Makanya selalu keluar dari mulutnya, itu apa yang aku katakan, itu semua berasal daripada Bapa. Dan dia juga akui itu kepada Bapa kan. Aku sudah, apa yang kamu ini, aku lakukan itu yang engkau perintahkan selalu gitu. Nah, jadi intinya adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan Yesus itu setiap saat, setiap waktu, itulah yang akan menentukan mengenai apakah Yesus yang perbuat dilakukan itu dalam saya atau tidak, apakah itu dosa atau tidak. Segala sesuatu tanpa iman adalah dosa, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan tapi tanpa hubungan dengan Tuhan. Makanya kembali lagi kalau orang baca di Steps to Christ, di Desire of Ages nanti di chapter mengenai ke hari kunjungan Paskah, di mana orang tua Yesus itu Maria dan Yusuf kehilangan Yesus karena terlalu terserap dengan keadaan di perjalanan itu. Mereka kan berkelompok-kelompok, mereka baru sadar bahwa Yesus sudah tidak bersama mereka. Nah, akhirnya mereka kesulitan cari Tuhan Yesus kan. Nah, pada saat itu mereka temukan di Bait Suci berhari-hari. Nah, itu setelah itu aplikasinya Mrs. White tulis bahwa itulah kondisi kita kalau kita kehilangan hadirat Tuhan. Kita pun akan mau cari itu, panggilan itu, untuk bisa dapatkan kembali itu hadirat Tuhan. Itu akan butuh usaha yang sangat berat dan yang keras kalau kita terputus hubungan dengan Tuhan. Dan dibilang bahwa tidak perlu kita memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan surga. Dengan kita mengabaikan saja kita punya hubungan dengan surga dan kita juga berbicara omong kosong dan lain-lain, itu akan putus hadirat Tuhan. Nah, pada saat seperti itu sedang terjadi, tidak ada hadirat Tuhan, tapi kita tahu konsep kebenaran dan kita seakan-akan melakukan juga kebenaran menurut dan juga bercharity atau apa lain sebagainya, tapi tanpa hadirat Tuhan kita sudah putus, maka segala satu yang kita lakukan itu bukan Tuhan yang lakukan dalam saya, karena itu tetap akan menjadi dosa. Itulah yang dilakukan tanpa iman. Itu mungkin dari kita, yang itu mungkin yang lain boleh lengkapi atau tambahan atau Ya. itu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih Kak Roy. Ya. Jadi ada poin yang kita ambil dari Kak Roy. Nanti kita akan singgung sebentar. Ya. Oke. Jadi sesuai ayat ini, jadi iman tanpa perbuatan sia-sia kan? Iman tanpa perbuatan sia-sia. Nah, kalau orang baca di Roma 14 ayat 23b yang Kak Roy juga sudah singgung tadi, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi, segala sesuatu itu termasuk apa? Perbuatan kan? Jadi, kalau perbuatan tanpa iman, dosa. Kalau ada iman tanpa perbuatan, kosong. Jadi, kalau terang baca nanti Yakobus 22, iman tanpa perbuatan sempurna kan? Yang sudah disinggung juga tadi Kak Roy. Jadi, kalau kan righteousness itu kan perbuatan baik kan? Atau works. Yang dimaksud di Yakobus 2 ayat 26 kan, yang works itu adalah perbuatan-perbuatan baik kan, bukan perbuatan jahat. Jadi, iman tanpa perbuatan baik adalah mati kan? Bukan perbuatan jahat ya, kita setuju semuanya di sini ya. Jadi, kalau iman tanpa perbuatan baik, sia-sia. Terus kalau segala sesuatu, termasuk perbuatan baik tanpa iman, adalah dosa. Itu. Makanya, ini kayak, nanti kita baca dulu ya ayatnya, baru kita lihat ini. Jadi, kita baca dulu di Yakobus 2 ayat 18 dulu ya. Dibilang di sini, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu
itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepada imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi ini kalau kita lihat ini Yimensei kan, kamu akan tapi mungkin ada orang berkata. Jadi kalau ada orang berkata, dan memang ini terjadi ya, ada yang percaya iman, ada yang percaya perbuatan, dan seolah-olah ini iman dan perbuatan ini suatu hal yang akan bertentangan kan. Saya punya iman, kamu punya perbuatan, dan kita akan tunjukkan siapa yang terbaik. Saya yang punya perbuatan atau kamu yang punya iman. Jadi ini setan jago ya kalau kita lihat iman dan perbuatan itu sama dengan sempurna, itu yang Tuhan kehendaki. Tapi setan ini dia tidak menghilangkan iman atau tidak hilangkan perbuatan, tapi dia kasih bakalahi itu iman dengan perbuatan. Dia adu kan. Dan orang ada yang percaya kalau yang penganut RBF ini keras, mereka percaya perbuatan itu nggak perlu, harus punya iman. Tapi orang yang kalau misalnya ada perbuatan contoh yang harus melakukan perbuatan baik kayak medical missionary, dan mereka tekankan harus berbuat, dan iman kadang-kadang diabaikan, saudara-saudara. Dan ini kayak itu yang ini ya, mana yang harus benar ternyata, apa harus punya iman atau harus punya perbuatan. Nah, kita baca di sini kalau Ibrani 11 ayat 1 dibilang iman adalah, ini kan sedang kita baca, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini yang kita merahkan, ini bukti. Jadi kalau misalnya kita mau ke pengadilan, terus dikasih bersaksi atau kita dituntut sesuatu, biasa di pengadilan itu butuh bukti. Kalau di sini, ini dibilang bukti yang tidak kita lihat kan. Jadi apakah kita bisa lihat iman? Otomatis tidak kan? Tetapi bukti itu harus kelihatan. Bagaimana caranya kita bisa melihat iman? Nah, makanya ini Paulus bilang ke Yakobus, aku menunjukkan kepada aku imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi perbuatan-perbuatan itu adalah bukti bahwa dia memiliki iman. Tetapi tidak menjamin bahwa semua perbuatan itu adalah dari iman. Makanya yang kita sudah pernah bahas lalu, kita tidak bisa menjudge, orang ini melakukan perbuatan baik ini dengan iman atau tidak kan. Itu hanya Tuhan yang tahu kalau dia melakukan perbuatan itu dengan iman. Nanti kita akan lihat ya, iman itu apa ya. Sejauh ini kan kita percaya iman itu, hanya percaya kepada Tuhan. Kita akan singgung itu yang akan bagian akhir dari pelajaran ini. Nah, itu dia. Jadi, iman sama dengan Kak Roy sudah singgung tadi, iman dan perbuatan itu adalah seperti buah daripada iman. Coba ini yang kita sudah baca tadi ya, yang Yakobus 2 ayat 26. Dia bilang, tubuh tanpa roh mati. Atau iman tanpa perbuatan mati kan, ini nih yang seperti tubuh tanpa roh adalah mati, dan juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Tubuh tanpa roh mati, iman tanpa perbuatan mati. Sama dengan pohon tanpa buah kan. Masih ingat waktu Yesus lihat pohon ara, terus dia lihat sudah banyak daun kan? Atau daun, sudah lihat banyak daun, tapi ketika dia cari buah nggak ada buahnya. Dan dia kutuk pohon itu jadi mati. Jadi daun itu kayak daun pengakuan memiliki iman, tapi tidak memiliki buah, sama dengan mati. Jadi pertanyaannya, mana yang penting? Iman yang penting atau perbuatan yang penting? Ada yang mau jawab, mana yang penting? Iman atau perbuatan yang penting? Kak Dolphin, sejauh ini kira-kira mana yang penting, Kak? Iman atau perbuatan yang penting? Kalau lihat dari ayat di atas, bisa turun, naik. Ini, Kak. Ya, kalau lihat dari Ibrani 11 ini, kan di situ dibilang iman adalah dasar dari segala sesuatu. Jadi kalau dilihat dari Ibrani 11 ini, bahwa pertanyaannya apa tadi?
Mana lebih Mana yang penting, penting, iman atau perbuatan yang lebih penting? Jadi bagaimana ya mau jawab itu? Kalau kita ya oke, nanti mungkin ada lain punya jawaban. Kita begini. Jadi kita langsung kepada proses. Jadi pertama adalah iman dulu, baru ada perbuatan, ya kan? Karena kalau sesuai Ibrani 11, iman adalah dasar. Jadi untuk memiliki perbuatan benar dan baik harus ada iman dulu. Jadi kalau tidak ada iman yang seperti Brother Roy bilang tadi, pasti perbuatan itu perbuatan manusia kan, perbuatan kita, dan itu kredit. Tapi kalau ada iman dan kita percaya ini imannya Kristus ya, dan kalau kita memiliki iman berarti proses kedua adalah perbuatan. Oh sorry, jadi kita belum bisa menjawab apa yang Lali tanya tadi ya, mana lebih penting. Iya, oke Kak. Gitu. Iya, terima kasih Kak Dolphin. Ada yang mau jawab? Mana yang lebih penting, iman atau perbuatan? Halo, Ya, Kak Roy, silakan. iya. Di Galatia 5 ayat 6 Iya Kak. dikatakan yang 6b, ini dia bilang, but faith which worketh by love. Iman yang bekerja oleh kasih. Jadi, sekarang sudah belajar kan, sudah tahu ada firman Tuhan mengatakan ada dua situasi atau dua kondisi iman. Iman yang hidup dan iman yang mati. Iya kan? Dia bilang iman tanpa perbuatan adalah kosong atau mati. Iya, sia-sia. Dan kalau iman yang hidup, itu iman yang ada perbuatannya. Dan terang sudah belajar juga bahwa tanpa Yesus bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Nah, jadi kondisi daripada profes Kristen, setiap orang yang mengaku Kristen, itu semua tahu bahwa harus menurut, ya kan? Orang tahu bahwa orang harus menurut. Tetapi yang membedakan memang true Christian itu, seorang Kristen yang benar, yang baik, adalah dia itu memiliki kasih kepada Tuhan Yesus, kepada pencipta. Artinya kasih Tuhannya ya, orang sudah belajar, masuk ke dalam dirinya, kemudian dikasihnya itu dibangkitkan, sehingga segala sesuatu yang Tuhan ajarkan, perintahkan padanya, itu akan dia laksanakan. Kenapa? Karena kasih Bapaknya atau kasih Yesus itu ada di dalam dia. Itulah yang membuat imannya bekerja oleh kasih. Tapi kan iman muncul dari mendengarkan firman Tuhan, ya kan? Tetapi Rasul Paulus jelas sekali bilang bahwa ada iman yang kosong, iman yang mati. Nah, itu kenapa? Karena dia waktu dia baca firman Tuhan, misalnya dia baca 10 hukum, jangan begini, jangan begitu, atau semua, dia tahu itu prinsip untuk berbuat baik, atau prinsip untuk menurut, dia tahu. Tapi kalau dia tidak memandang Kristus yang ditinggikan, yaitu pekabaran the third angel message atau righteousness by faith, itu dia tidak praktekkan sebagaimana Bapa Yesus memandang Bapa, selalu Yesus praktekkan, maka dia punya iman itu tidak bisa menghasilkan buah-buah. Itulah iman yang mati, karena iman yang tidak ada kasih di situ. Jadi kenapa kita, ini mungkin bisa orang diskusi, no? Ini cuma dari sisi, kenapa bisa kita katakan bahwa ada iman tetapi tidak ada perbuatan? Itu jelas Alkitab yang katakan, iman yang mati itu namanya. Iya kan? Iya. Dan orang sudah belajar juga, here a little, there a little, kenapa itu imannya tidak ada perbuatan? Dia tidak sanggup berbuat, karena dia tahu untuk turut 10 hukum, tapi dia tidak memandang Kristus yang ditinggikan sebagai pernyataan kasih Bapa yang tidak terbatas, sehingga kasihnya tidak dibangkitkan, imannya menjadi mati. Dia akhirnya semua pelajaran Bible study, semua pelajaran yang dia pelajari dan dia lakukan setiap hari, dia belajar,
tapi dia miss untuk memandang Yesus yang ditinggikan. Hasilnya adalah imannya mati. Dia tidak bisa menghasilkan buah-buah iman. Kalaupun kelihatan, ya kadang-kadang menurut, kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang jatuh. Itulah kondisi kita. Tapi kalau memang betul-betul iman yang bekerja karena kasih, itu seperti Yesus akan terjadi. Yaitu tidak akan kadang-kadang, itu kan ada kutipan, kita tidak akan kadang-kadang berbuat baik, tidak akan kadang-kadang jatuh, tapi kita akan selalu menghasilkan buah seperti air sungai yang mata air yang keluar terus. Kenapa? Karena mata air itu ada di dalam kita. Air hidup itu, yaitu kita selalu isi dengan apa namanya. Jadi jadi kalau pertanyaannya mana lebih penting, perbuatan atau iman, maka iman yang mana dulu, ya kan? Iman yang hidup atau iman yang mati? Karena iman yang hidup itu adalah iman yang memiliki kasih Yesus, yang membuat iman itu bisa menghasilkan buah-buah. Tapi iman yang mati, atau kita katakan saja begini, iman yang mati itu adalah iman yang tidak memiliki kasih Yesus, ya kan, yang membuat dia kayak mobil tidak ada bensin, dia mati. Jadi sebenarnya kita lebih baik kita katakan iman, kalau kita sudah bilang iman, itu adalah iman yang hidup. Kalau kita katakan dan itu akan menghasilkan buah-buah karena ada kasih Yesus di situ. Tapi jadi kalau pertanyaannya seperti tadi, mana yang lebih penting, iman atau perbuatan, kan? Nah, itu saya juga mungkin saya bisa bantu. Silakan, Lip. Ya, oke. Terima kasih. Kiranya Roh Kudus boleh bantu orang semua, ya. Jadi, Bro, halo. Iya, silakan, Kak. Kalau lihat dari apa yang statement barusan dibilang Roy, kita ke kata iman dulu tadi. Ingat nggak waktu kita belajar tentang makanan? Jadi di saat kita bahas kata makanan, berarti itu yang halal, ya kan? Yang bukan halal itu ya bukan makanan. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa haram itu adalah makanan. Iya. Jadi sebenarnya tidak ada makanan haram. Namanya haram itu bukan makanan. Sama dengan iman. Jadi ketika kita bilang iman, Betul berarti sekali, ini bro, iman yang hidup. Betul, bro. Ya, kalau kita bicara iman berarti ini iman yang hidup ya. Tidak ada iman yang mati. Nah, itu satu. Yang kedua, dari statement ini menyatakan bahwa sebenarnya pertanyaan lali itu tidak ada. Karena kedua-duanya penting. Itu dia, Kak. Iya kan? Kedua-duanya harus berjalan. Walaupun iman adalah dasarnya, tetapi kedua-duanya harus berjalan bersama-sama kan? Iya. Karena pohon ara dikutuk tidak ada buah, dia mati. Itu jelas sekali. Yang kutuk siapa? Iya kan? Jadi berjalan bersama-sama. Ini jebakan Batman. Oke, thank you, Li. Ya, terima kasih, Kak. Ya, itu jawabannya. Jadi mana yang penting, iman atau perbuatan? Dua-dua penting. Tapi masalahnya, orang bisa melakukan suatu perbuatan tanpa iman. Tapi kalau orang memiliki iman, pasti akan memiliki perbuatan. Makanya yang dibilang iman tanpa perbuatan, sebenarnya nggak ada iman. Itu sebenarnya nggak ada iman. Jadi kalau ada perbuatan yang baik, ada iman, pasti ada perbuatan. Makanya yang Rasul Paulus mau tekankan di sini, sebenarnya kalau orang yang mengaku ada iman, terus tidak ada perbuatan yang mati, sebenarnya nggak ada iman. Itu aja. Iya, bukan iman ya. Bukan iman. Makanya kan ini kayak mau diadu kan, iman tanpa perbuatan, dan kita bisa lihat juga sekarang seperti itu ya, ada yang harus memiliki iman, jadi kayak mau diadu iman dan perbuatan itu. Tapi sebenarnya itu bukan. Makanya itu righteousness by faith kan? Righteousness itu apa? Perbuatan baik. Perbuatan baik oleh iman. Jadi kalau dengan iman, makanya yang sudah kita baca, kita merasa kalau kita iman itu kan kepada Tuhan kan? Kita percaya kita nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi apakah kita bisa diam kalau kita punya iman?
kalau Tuhan, kan iman itu Tuhan ada dalam diri saya kan, Yesus ada dalam diri saya. Apakah ketika Yesus dalam diri saya bisa diam? Atau Yesus di dalam diri saya nggak bisa melakukan apa-apa? Karena Yesus ada dalam diri saya tidak bisa diam untuk tidak melakukan yang baik. Jadi kalau ada yang ngaruh, aduh iman, tapi cuman diam-diam itu, sebenarnya dia nggak punya iman. Itu dia. Itu kira-kira sampai di sini bisa Iya. dapat. Thank you Lali sama Bro Dolphin. Iya. Iya, thank you Kak. Sorry. Ya, tadi siapa? Joy ya? Oke. Go ahead, Kak. Oh iya. Jadi Lali bilang tadi memang ya. Jadi orang tanpa iman bisa secara manusiawi, orang bisa lihat ada perbuatan di situ, betul. Iya, betul. Tapi belum tentu itu dilakukan berdasarkan iman, Iya. betul. Tetapi orang yang memiliki iman pasti akan memiliki Kak, perbuatan. Walaupun kita juga secara manusiawi tidak bisa judge bahwa dia itu ada iman atau tidak. Iya, Iya. betul. Dan tadi juga Bro Dolphin ada bilang ada pakai aplikasi makanan, itu betul sekali. Betul. Konteks kalau di bangsa Yahudi, bangsa Ibrani, kalau sudah bilang makanan itu dan ke arah daging ya. Kalau makanan untuk konteks ke arah daging, itu sudah pasti orang Yahudi sudah tidak ragu lagi bahwa itu adalah daging yang menurut Imamat pasal 11. Kalau sudah bilang makanan dan yang ditunjuk itu makanan dan ditunjuk daging, itu sudah pasti daging yang sesuai dengan Imamat pasal 11. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi, sudah pasti. Iya, sudah betul. Langsung orang ngerti seperti itu. Makanya waktu dibilang Rasul Paulus, waktu Petrus, saya tidak pernah makan turun kan binatang daging dari surga. Iya. Maka binatang-binatang dari surga yang turun itu binatang. Bukan dibilang yang turun makanan. Bukan makanan daging, bukan. Karena kalau jadi yang turun binatang. Kalau turun binatang berarti itu orang sudah ngerti itu akan mundur ke Imamat 11 itu. Jadi thank you, puji Tuhan ya. Silakan Jo. Ya, thank you Kak. Jadi yang tadi sudah bilang juga, kalau kita sudah menerima righteousness of Christ by faith, dan kita sudah tahu ya righteousness itu right doing. Jadi kalau Tuhan Yesus berdiam di dalam kita harus lihat apakah kehidupan Tuhan Yesus selama di dunia ini dia hanya diam-diam saja. Tidak kan? Yesus dalam kehidupan ini penuh dengan perbuatan, penuh dengan right doing gitu. Dan kita tahu itu adalah perbuatan Bapa di dalam Kristus. Jadi yang tadi Lali sudah bilang, kalau sudah ada kehidupan Kristus di dalam kita, nggak mungkin nggak ada perbuatan. Berarti kalau nggak ada perbuatan yang baik, ini dalam konteksnya perbuatan baik yang tadi Kak Opi bilang nggak ada makanan haram. Jadi kalau perbuatan baik yang dihasilkan itu adalah buah yang mana Kristus tinggal dalam kita. Tapi kalau kehidupan Kristus tidak ada dalam kita, ya nggak mungkin ada buahnya. Sama seperti prinsip Alkitab, apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Kristus dalam kita akan ada dia punya buah. Jadi faith dengan works itu akan sejalan selaras ya, seperti itu. Dan kalau mau tanya tadi mana yang lebih penting, kita semua sudah tahu itu dua-dua penting. Tapi kita teringat juga kutipan yang orang pernah baca, yang Ellen White bilang, apa itu, Li? Kita tidak bisa diselamatkan oleh good works. Masih ingat? Iya. Tapi apa dia punya kelanjutannya? Kita tidak bisa diselamatkan oleh good works, tapi kalau orang yang tidak ada good works itu tidak bisa selamat, iya kan? Iya. Bukankah seperti itu kutipannya? Ya. Jadi sama ya dua-dua itu. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik, tetapi tidak seorang pun yang diselamatkan tanpa berbuat baik. Ya, itu dia ya. That's right. Thank you, Liat. Jadi harmonis gitu. Nggak ada yang ekstrim, berat sebelah, nggak ada yang faith, nggak ada yang works kayak gitu. Kalau semua mau tekankan work, semua akan berat di work tanpa faith. Ada yang tekankan faith, semua akan berat di faith tanpa ada works. Sedangkan Alkitab emphasize-nya dua-dua itu penting.
Nah, itulah kutipan Ellen White tadi yang Iya. Lali sudah kasih itu, yang mana dua-dua itu penting. Jadi, kenapa dua-dua itu penting? Kalau kehidupan Yesus sudah kita terima dengan iman, pasti akan ada buahnya yang baik. Itu dia. Kalau tidak ada berbuah, berarti tidak ada kehidupan Tuhan Iya. Yesus. Jadi, apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Oke, thank you. Iya, thank you. Jadi mau ditekankan lagi ya, jadi perbuatan itu bisa aja tanpa iman. Tapi kalau ada iman, pasti ada perbuatan. Cuman orang yang memiliki iman tidak akan berpikir bahwa itulah yang menyelamatkan. Jadi kalau dia berbuat baik, ya aduh bukan itu yang menyelamatkan saya. Tetapi dia tetap melakukan perbuatan baik itu. Walaupun dia tahu itu bukan gara-gara itu dia diselamatkan. Makanya kan tadi yang kutipan Ellen White yang Joy sudah ingatkan, kita ingat sekali itu kutipan. Tidak ada seorang pun yang diselamatkan karena perbuatan baik. Dan nanti kita taruh kutipannya di grup nanti. Tidak ada seorang pun yang diselamatkan karena perbuatan baik. Tetapi tak seorang pun yang diselamatkan tanpa perbuatan baik. Aduh. Itu dia. Oke. Ini kita punya review kemarin dan kita akan masuk. Mungkin ada yang mau tambahkan atau mau bertanya sejauh ini? Sebelum kita lanjut, kita akan masuk dia punya chapter terakhir. Oke. Kalau begitu, jadi sampai di sini clear ya, iman itu dengan perbuatan itu. Kan kita sudah belajar yang lalu, perbuatan-perbuatan kita. Betul, perbuatan-perbuatan kita tidak menyelamatkan. Tetapi kalau kita memiliki iman, pasti itu ada perbuatan-perbuatan. Ibarat apa? Pohon harus ada buahnya. Tetapi harus ingat, bukan itulah yang menyelamatkan perbuatan kita ya. Oke, kita lanjut. Ya, silakan Kak Dolphin. Kayaknya ini chapter 12 ini tidak akan habis-habis ini. Karena baru di summary aja orang kayaknya asik sekali untuk dibahas, puji Tuhan. Tadi pas lagi Joy bilang itu, lagi bahas tadi, kita terpikir bahwa bagaimana pelajaran ini bisa tercipta dan apa maksud Tuhan mau kasih lihat kita pelajaran ini. Ini saya belum secara ini pemikiran pribadi ya, secara saya belum dapat. Karena begini, coba lihat rangkaiannya. Karena kan setan itu menuduh Tuhan, kan bahwa Tuhan jahat. Tetapi kalau kita lihat pelajaran ini sepertinya tricky untuk setan. Trikinya adalah kita bisa berbuat baik. Tapi perbuatan baik apa itu yang kayak Brother Roy bilang tadi? Apakah itu didasari oleh iman? Ya, sorry saya bukan mau kembali, cuma pemikiran aja. Jadi begini, ada sesuatu yang Tuhan mau kasih lihat melalui righteousness by faith, dan kita sudah belajar selama ini bahwa kita itu manusia debu, tidak ada apa-apa, tapi Tuhan kasih solusi dengan beriman kepada Tuhan. Pasti orang yang beriman itu akan ada perbuatan. Dan yang luar biasanya lagi tadi Lali tambah bahwa orang yang memiliki iman pasti akan ada perbuatan dan dia tidak akan pernah berpikir bahwa dengan perbuatan itu akan menyelamatkan dia. Jadi ini tricky buat setan dan tricky juga buat kita manusia. Dan kalau memang benar-benar tidak dilandasi oleh firman, segala sesuatunya akan salah. Itu aja, thank you. Iya, thank you Kak. Halo Li. Ya, Kak Roy. Iya, silakan. Iya, boleh kita tambahkan. Iya. Jadi apa yang dilakukan oleh siapa kok anak Adam dan Hawa, Kain dan Habel. Apakah Kain tidak mempersembahkan korban bakaran? Ada, sama-sama. Dia mempersembahkan, ya. Jadi di sini memang ini dari sini memang sudah merupakan dari awal mulanya dosa atau itu adalah tidak ada iman, itu
tapi dia mengaku Kristen, mengaku pengikut Kristus, dia tidak akan mau terang-terangan untuk menyatakan dia tidak mau memberikan korban bakaran, mempersembahkan korban. Tetap dia akan persembahkan, tapi bukan itu yang Tuhan mau. Ya kan? Jadi Kain tetap dia kasih korban bakaran, mempersembahkan. Tapi sebenarnya di situ dia tidak mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena daging itu yang pencurahan darah itu pernyataan kasih Tuhan kepada dia, pada saya yang berdosa, dan inilah yang dilihat oleh Habel. Habel melihat ini sangat penting karena Mesias itu harus mati bagi dia karena dosa-dosa dia, sehingga dia mau mempersembahkan korban, upacara menuruti perintah Tuhan, mempersembahkan korban sebagai bukti bahwa dia percaya bahwa Mesias yang suatu saat nanti adiknya atau keturunannya, dari dia punya turunan, dia punya adik akan lahir dan mempersembahkan dirinya untuk kematian bagi dirinya. Ini kita percaya. Habel tahu ini. Habel jauh 100 kali lebih pintar dari saudara dan saya. Dia melakukan itu bukan tanpa prinsip kebenaran. Adam pasti mengajarkan apa yang malaikat ajarkan bagi mereka kepada Habel. Dan Habel lakukan itu karena dia kasih kepada Mesias, kepada Tuhan yang akan memberikan Mesias. Tapi Kain, dia itu diceritakan juga pasti sama siapa? Sama ayahnya. Tapi dia tidak memiliki kasih kepada Tuhan. Sehingga dia rasa cara itu tidak penting. Toh saya kasih yang terbaik. Jadi dia merasa dia sudah benar dan dia melakukan kebenaran. Padahal kasih Bapa melalui Mesias yang akan lahir tidak ada di dalam dia. Dan itu terus terjadi di dalam saudara dan saya, dalam kita. Kita tidak perlu memilih untuk menjadi Kain dengan kita mengabaikan melihat Mesias yang ditinggikan di salib, melihat kebaikan Tuhan untuk kita selalu pandang. Kita lalai lakukan itu, maka kita akan menjadi Kain. Akan percaya dengan perbuatan baik kita yang sekali-sekali kita jatuh. Itu akan terus terjadi. Tapi Yesus tidak seperti itu. Dia sama sekali bergantung sepenuhnya kepada Bapa karena dia tahu bahwa tanpa kasih Bapa, tanpa karakter Bapa yang dia pelajari, terus dia selalu lihat-lihat, dengarkan, dia baca, dia renungkan, dia tahu dia tidak akan sanggup untuk melawan tipu daya iblis. Itu. Oke, mungkin. Ya, thank you. Ya, thank you Kak Roy. Terus sekali ya tadi singgung juga tentang Kain dan Habel. Dua-dua memiliki perbuatan kan, tapi hanya satu yang dibenarkan dan satu yang diterima dan satu tidak diterima kan. Nah, kalau kita baca yang kemana yang self-righteous itu, dikasih contoh juga tentang Kain dan Habel. Jadi, kenapa Kain walaupun sudah dikasih, karena Kain merasa dia yang benar kan. Dan kalau kita lihat, ini Kain dan Habel, Kain ini adalah yang kakak kan, dia yang duluan lahir. Dulu kalau anak sulung itu memiliki suatu hak, kayak pride dulu, saya yang duluan kan. Masa saya yang kakak, saya harus meminta ke yang adik? Malu dong, kayak gimana ya, saya kakak loh, saya yang duluan loh. Masa saya harus mau minta sesuatu untuk bisa diterima, jadi saya mau dengan saya sendiri. Jadi itu yang kutipan yang pertama tadi, kenapa righteousness Tuhan tidak bisa menutupi kemanusiaan manusia, karena itu ada pride itu, dan salah satu contohnya juga Kain yang Kak Roy sudah angkat tadi. Oke, terima kasih Kak untuk tambahannya. Oke, kita lanjut ya, ini kutipan. Oke, apa Kak Gladys bisa available untuk baca? Oke. Iya, terima kasih Kak. Ya. Ini yang sekarang. Sekarang, iya. Sekarang dalam banyak bagian dari
kitab suci, di mana iman yang menyelamatkan dengan jelas dibicarakan. Dengan iman tidak berarti kepercayaan kepada Kristus untuk keselamatan pribadi, tetapi jelas keyakinan yang kuat bahwa Yesus adalah Mesias, Kristus, anak Bapa, bahwa apa yang terkait dengan dia dalam Injil adalah benar, dan bahwa apa yang diajarkan adalah benar. Oke, Kak Gladys. Yang Kak Gladys baru baca ini kira-kira benar atau salah atau betul? Jadi dalam membaca sebuah kalimat kita tahu, oh ini kalimat betul atau tidak. Dan ketika Kak baca ini, kira-kira ini suatu hal yang benar atau salah, Kak? Kalau saya ulang supaya saya dapat ya poinnya. Boleh, iya. Jadi Kak lihat ini, oh ini iman yang benar atau ini salah. Sekarang dalam banyak hal, dalam banyak bagian dari kitab suci, di mana iman yang menyelamatkan dengan jelas dibicarakan. Dengan iman tidak berarti kepercayaan kepada Kristus untuk keselamatan pribadi. Wow. Tetapi jelas keyakinan yang kuat bahwa Yesus adalah Mesias, Kristus, anak Bapa, bahwa apa yang terkait dengan dia dalam Injil adalah benar, dan bahwa apa yang diajarkan adalah benar. Nah, benar atau salah? Apa yang diajarkan Kristus sudah pasti benar, Iya. tidak akan melek. Jadi? Kita sudah dapat poin ini, tapi kita ada sesuatu yang tersulit. Kita nggak tahu ini satu kata kita lari ke Ini lain arti. Ya, silakan. Ya, baik. Ya, ini yang tadi lagi mau tekankan kan. Dengan iman bukan berarti percaya kepada Kristus untuk keselamatan pribadi, tapi ada evidence atau ada bukti, ya kan? Firm belief that Jesus. Jadi kalau ada iman bukan hanya kita percaya, tapi harus ada bukti. Jadi tadi iman dengan work itu sama-sama gitu, karena kalau ada iman harus ada DP bukti juga, betul kan itu? Oke. Jadi menurut Oi ini statement benar atau salah? Benar. Oke. Kembali ke Kak Gladys. Kalau Kak Gladys, ini statement benar atau salah, Kak? You decide. Kira-kira ini kan kita belajar, jadi nggak, kalau Kak Gladys salah nggak akan dihukum atau benar. Kira-kira benar atau? Ya, kalau di sini dibilang keyakinan Yesus adalah Mesias, anak Allah, itu semua totally benar. Apa yang diajarkan benar. Benar ya. Oke, ada dua orang jadi sudah Kak Gladys dengan Joy. Oh, kita boleh Kak Gladys baca lanjut, Kak? Oke. Ketika kita berbicara tentang iman, di atasnya Kak. ada pertanyaan yang diingat. Yang di atasnya Kak, boleh? Itu adalah impolik. Oh wow. Oke. Apa definisi Tuhan, gagasan imannya? Oke, boleh langsung Kak. Kita lanjut ya. Iya, lanjut. Kita berbicara tentang iman, ada perbedaan yang harus diingat. Ada semacam kepercayaan yang sepenuhnya berbeda dari iman. Keberadaan dan kuasa Tuhan. Kebenaran firman-Nya adalah fakta yang bahkan setan dan malaikat-malaikat tidak bisa sangkal. Oke. Oh wow. Lanjut Kak ya. Ini kayak mau tergantung apa itu ya. Coba lanjut aja. Bukankah roh-roh jahat memberitahu Yesus bahwa ia adalah Kristus? Ya. Kemudian iblis, setan, dan pasukannya
percaya pada kebenaran dan kuasa Tuhan, bahwa firman-Nya itu benar, dan bahwa Yesus adalah Mesias, Kristus, anak Bapa. Setan dan malaikat-malaikatnya percaya semua itu. Tapi itu bukan iman. Hanya banyak kuasa yang ada dalam kepercayaan mereka untuk berbuat baik dalam hidup mereka. Tidak sama sekali memiliki iman. Tapi ini hanya iman Katolik, bukan? Iman macam apa itu? Itu adalah iman setan. Hanya itu yang ada. Kepercayaan setan seperti yang dikatakan ini. Namun kepausan menyampaikannya iman. Dan siapapun yang menyampaikan itu iman adalah orang penganut agama Yahudi, bahkan engkau mengaku sebagai seorang Advent. Tetapi saya membaca Step to Christ. Nah, itu nanti ada Step to Christ lagi, Kak. Sejauh ini, apa Gladys mau komen sesuatu? Aduh, belum berani, Li. Belum? Berani. Jadi Ricky, Ali, seakan-akan betul ya. Iya. Jadi ini makanya kita nggak kasih warna lain, tapi ini yang membedakan sebenarnya. Jadi kenapa ini yang dibilang kan? Jadi kalau Katolik itu punya kepercayaan, mereka percaya Yesus, mereka tahu itu Yesus anak Allah, anak Bapa, dan mereka percaya Injil bahwa oh itu betul, apa yang Yesus ajarkan itu benar. Tetapi tidak percaya bahwa Kristus akan sebagai apa? Keselamatan pribadi kan? Itu yang mau ditekankan di sini. Jadi percaya itu Yesus, tapi tidak percaya kalau itu bisa menyelamatkan. Itu dia. Itu adalah apa? Iman Katolik. Makanya kalau cuma percaya, makanya kita kan semua kan, oh kamu percaya Tuhan Yesus, oh percaya, aduh kamu itu orang-orang beriman. Dan kita orang-orang seiman, karena kita percaya Yesus itu anak Bapa, tapi kita nggak percaya bahwa Yesus itu mempunyai kekuatan untuk bisa selamatkan kita. Itu dia. Makanya ini dibilangkan di sini, berapa banyak kuasa yang ada dalam kepercayaan mereka untuk berbuat baik dalam hidup mereka. Jadi ini ya, dari salah satu dari setan itu harus memiliki iman, tetapi tidak perlu berbuat baik. Aduh, makanya dibilang sini, iman siapa ini? Dibilang, iman macam apa ini? Itu adalah iman setan. Dia harus percaya, tetapi tidak percaya untuk melakukan sesuatu ya. Ini iman kepausan. Bahkan yang kita mengakui sebagai Advent pun memiliki iman yang sama. Ya. Aduh, luar biasa. Oke, silakan kalau ada yang mau tambahkan sejauh ini. Ini dia. Ini kayak, makanya setan kayak di percobaan pertama di Taman Eden, hanya sedikit aja yang mau dirubah kan. Ini kelihatan seperti benar ya, banyak baca pertama, betul ya, tapi ternyata, ada sesuatu yang setan sisipkan dan kelihatan benar, tapi itu sebenarnya salah. Itu dia ya. Jadi cuma percaya kepada Kristus aja, oh itu Yesus Kristus anak Allah, itu bukan iman ya saudara-saudara. Karena setan pun memiliki hal yang sama. Percaya Yesus. Ketika setan percaya kepada Tuhan dan apa? Gemetar kan? He believe and tremble. Kita tremble aja enggak, tapi kita mengaku beriman. Setan tremble loh sampai gemetar kalau dia ini. Tetapi itu bukan iman, saudara-saudara. Aduh. Oke. Kalau nggak ada yang tambahkan, kita lanjut ya. Ini. Lali. Ya, silakan nih. Coba Lali, itu summary lagi, maksudnya kalau hanya bilang percaya tanpa perbuatan itu yang Katolik belief atau bagaimana tadi, Li? Oh, yang tadi. Yang satanic setan punya dari setan itu. Iya. Iya. Ya itu.
Iya, jadi ini setan dan pasukannya ya atau malaikat-malaikatnya ini percaya bahwa firman Tuhan itu benar, percaya bahwa makanya kan karena dia percaya itu benar, setan sering menggunakan Alkitab kan, bukankah ada tertulis? Setan juga pakai ada tertulis kan? Nah, dan percaya bahwa Yesus itu Mesias, anak Bapa. Tetapi yang mereka tidak miliki adalah ini. Dengan iman tidak berarti mereka tidak percaya bahwa Kristus itu untuk apa? Bisa menyelamatkan kan? Dan ketika dibilang menyelamatkan, tapi di sini dibilang apa? Percaya, tetapi setan itu tidak ada perbuatan baik dalam diri mereka. Jadi mereka itu percaya Kristus, tetapi mereka tidak berbuat baik. Apakah ada yang perbuatan baik dari setan? Kan tidak kan? Itu dia. Oke, silakan nih tadi mau. Oh, oke. Iya. Jadi kalau yang biasa kalian bilang, oh kita ada iman tapi tidak ada perbuatan baik, itu iman dari setan, betul Iya, kan? itu dia. Ya, jadi berarti kalau kita belajar dan terus bilang tidak berbuat baik, berarti itu iman setan, betul nggak? Iya, itu yang dibilang di sini ya. Ini betul. Ya, oke. Betul. Oke, Li. Iya. Cuma mau kasih statement itu aja. Iya, betul. Jadi, Halo, Li. Iya, Kak. Silakan, Kak. Anyway, good works itulah yang ditinggikan atau merupakan ini oleh Katolik dan agama-agama kekafiran kan? Iya. Adalah perbuatan baik, gitu ya. Dan Katolik juga mengajarkan untuk perbuatan baik. Dan secara setan juga percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Bapa atau Tuhan ya. Dia gemetar, dia gemetar, tapi dia tidak memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena apa yang diajarkan atau dikatakan oleh Tuhan Yesus itu dia tidak lakukan. Artinya sebenarnya kalau kita mau coba cerna ini, bahwa agama kekafiran, apapun itu labelnya, mereka mengajarkan perbuatan baik, tetapi ya kan mereka mengajarkan charity dan lain-lain, tetapi itu untuk menyelamatkan mereka, untuk membuat mereka lebih layak untuk menerima reward keselamatan. Tetapi mereka tidak percaya bahwa yang mau menyelamatkan itu adalah jasa daripada Tuhan, adalah righteousness of Christ, kebaikan Yesus. Ini kita mau coba cerna ini karena iya kan gitu ya, ya. Oke. Iya kan itu jadi. Coba Kak lihat ini ya. Coba kita kasih ini lagi. Bisa lihat yang Matius 7 ayat 21, Kak. Tadi kan Kak Rawi bilang kan banyak mujizat perbuatan baik kan. Tapi Tuhan bilang ini perbuatan jahat kan. Coba lihat. Ini bernubuat, mengusir setan, banyak mujizat, atau kita bilang ini perbuatan baik semua kan, Kak? Dan apakah ini yang dituntut Katolik juga, dan kita juga yang mengatakan kan? Bernubuat, setan, ini artinya perbuatan baik semua. Tapi ini apa? Iya, jahat. Iya, pembuat kejahatan. Karena ada apa di situ, Kak? Kita sudah tahu karena ada apa? Kami kan? Kami. Kenapa? Kenapa itu seakan ada di situ? Iya. Karena dia perform itu bukan berdasarkan dia perform itu, lakukan itu, tapi sebelumnya tidak ada imannya. Iya. Atau tidak ada kasihnya. Iya. Karena iman dan kasih itu tidak bisa dipisahkan. Iman itu kasih dan keadilan, iya kan? Kasih dan keadilan sama iman dan kasih itu sama dengan
keadilan dan kasih dua-duanya nggak bisa pisah. Yesus harus digantung di salib itu karena ada kasih. Tetapi kenapa cara mati Yesus untuk menebus harus digantung di salib? Karena ada keadilan. Di mana dosa itu terlalu besar sehingga tidak mungkin Tuhan Yesus mau hapuskan dosa kita, cuman tetap senang-senang di surga. Harus ada pengorbanan. Jadi kasih dan keadilan. Jadi sebenarnya kenapa jadi kenapa seharusnya yang tadi kita jadi nanti ada dia punya kutipan Kak akan lihat yang karena kasih itu kenapa nanti kita akan lihat ya, dan akan lebih jelas nanti di sejauh ini sampai di sini ya. Ini tanpa perbuatan baik berarti perbuatan jahat kan, karena mereka juga kenapa kepercayaan berbuat baik dalam hidup mereka. Kalau berbuat jahat, kamilah yang melakukan kan, seperti yang kita sudah baca. Oke, kita lanjut ya. Mungkin Kak Roy bisa baca Kak ini. Dan kita akan dapat poinnya. Oke. Alkitab mengatakan bahwa iblis juga percaya dan gemetar, tetapi ini bukan iman. Iya. Di mana tidak hanya ada kepercayaan pada firman Tuhan, tetapi penyerahan atau tunduk. Ini submission, oke. Kepada kehendaknya, di mana hati diserahkan kepadanya, kasih sayang terpaku kepadanya, itu adalah iman. Itu kan ada di situ, ada love di situ. Iya, adalah. Heart is yielded to him, the affection fixed. Where the heart is yielded to him, the affection fixed upon him. There is submission of the Oke, terus ini terpaku ini, tunggu ya sebelum Kak Roy lanjut, terpaku ini kayak kita meluk something, kayak behold something, terus nggak bisa lo ke lain-lain lagi Kak, kayak mau terpaku. Iya, gitu. Jadi betul. kita nggak bisa lirik ke kanan kiri lagi, langsung terpaku, langsung kayak kita melihat sesuatu yang indah, yang bagus, dan kita nggak bisa berkedip untuk lihat itu lagi. Itu dia yang fix ya, itu more than behold kalau kita lihat itu. Iya. Oke, nanti komentarnya kita lanjut aja dulu Kak. Oke. Lanjut ya. Itulah kebenaran dari pembenaran oleh iman. Itu adalah kebenaran oleh iman. Itu adalah iman yang bekerja. Terima kasih Tuhan. Bukan iman yang mempercayai sesuatu, yang pergi menjauh, yang menjaga kebenaran Tuhan di luar pengadilan. Dan kemudian berusaha dengan upayanya sendiri untuk menutupi kekurangan itu. Tidak. Hanya iman yang bekerja. Iman itu sendiri bekerja. Iman memiliki kekuatan ilahi di dalamnya untuk mewujudkan kehendak Tuhan dalam diri manusia di hadapan dunia. Itu adalah kebenaran oleh iman. Kebenaran yang diperoleh iman, yang diterimanya, dan yang dipegangnya kebenaran Tuhan. Lanjut Kak. Lanjut. Saya terus membaca dari Steps to Christ sebagai berikut. Iman yang bekerja, iman yang bekerja dengan cinta dan memurnikan jiwa. Melalui iman ini hati diperbaharui dalam gambar Tuhan. Aduh, puji Tuhan. Ya, silakan, ini Kak. memang brother A.T. Jones ini dia capture betul ya. Aduh, puji Tuhan. Iya. Sudah jelas sih. Jadi sebenarnya di mana ada iman yang benar, di situ pasti ada kasih. Dan kalau ada kasih, maka ada perbuatan. Dan perbuatan yang keluar itu tidak akan membawa diri sendiri untuk mengambil kredit. Itu akan murni, tidak akan pernah disangkal. Dia selalu akan bilang bahwa Tuhan sudah lakukan yang terbaik buat saya kan, maka saya lakukan ini. Itu selalu yang selalu akan ditinggikan adalah apa? Adalah Tuhan. Dan walaupun sudah perform such good works, dia tetap tidak akan merasa better than others. Waduh. Karena dia hanya akan, karena dia tahu bahwa I'm just a sinner saved by grace, kan? Dia hanya tahu saya ini hanya dibenarkan karena kasih kemurahan Tuhan. Itu tidak akan pernah merasa selebih baik dari yang lain atau orang lain bla 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 atau apa. Tapi justru ketika melihat orang lain di dalam
posisi mereka yang belum benar, dia akan berkemurahan. Dia tahu bahwa orang ini perlu untuk diperkenalkan Yesus kepadanya. Dia akan berkemurahan dan akan ada belas kasihan yang dalam, bahkan sebagaimana Yesus mau melakukan segala sesuatu untuk mau menyelamatkan orang itu, baik dimulai oleh doa-doa, oleh suatu tindakan yang nyata untuk memperkenalkan Injil, itu akan keluar, akan meluap-luap untuk dia lakukan. Passion for soul, passion to save others, saving sinner, itu akan ada di dalam jiwa, di dalam jiwanya. Kenapa? Karena dia sendiri bisa, karena dia sendiri sudah mengalami, menyadari bahwa saya juga seperti si A itu. Hanya karena kemurahan Tuhan yang membuat saya itu bisa dibenarkan. Tetapi dia tidak akan bisa memanjakan the thoughts. He cannot indulge the thoughts that he is sinless. Itu yang di the sanctified life. Dia tidak akan pernah mau memanjakan dan menyatakan statement kepada orang lain untuk memelihara the thoughts that we are sinless. Walaupun semua kebenaran yang sudah dia terima itu dia sudah hidupkan. Itu yang di sanctified life kan. Walaupun kamu bisa menjadi teladan atas semua kebenaran yang sudah kamu terima, sudah kamu lakukan, sudah kami turuti, tapi kamu tidak akan pernah mau untuk memanjakan pikiran bahwa kamu itu sudah sinless atau sudah sanctified. Itu dia bilang. Saya tidak akan pernah berada pada satu state, suatu kondisi di mana saya merasa, aduh saya sudah disucikan, aduh saya sudah kaki setengah sudah di surga. Aduh, saya tidak akan pernah itu. Saya akan selalu merasa bahwa I'm just a sinner. Kenapa? Karena saya keep beholding Christ. Waktu saya keep beholding Christ, ada saja keindahan karakter Kristus yang akan kita bisa lihat. Setelah kita sadari itu, kita akan terus lihat ada lagi, dan kita akan selalu jatuh di kaki Yesus dan akan selalu rendah hati. Aduh. Iya. Ini semua terjawab ya, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Ya, terima kasih Kak Roy. Nah, makanya itu ya, ini perbedaannya kayak tipis seperti benang ya dia punya. Makanya ini dia, itu perbedaan imannya yang dari setan dan yang iman yang benar itu ya. Ini makanya ini ada submission kan, submission. Kita sudah pernah belajar itu. Tunduk seperti Kristus tunduk kepada Bapa, seperti istri tunduk kepada suami kan itu. Makanya ini yang kita mau lihat ya, yang tadi Kak Roy sudah bilang, yang kayak behold, terpaku pada Tuhan. Makanya puji Tuhan kita sudah belajar tentang by beholding. Bagaimana iman itu bisa timbul, bagaimana itu adalah iman ketika kita apa? Memandang Tuhan. Kalau kita sudah melihat kasih sayangnya, melihat kasih Tuhan itu, aduh, makanya kalau kita sudah melihat kasih Tuhan itu, kita akan terpaku, aduh. Dan ketika kita melakukan sesuatu yang baik, kita tidak akan merasa bahwa kita melakukan itu, aduh. Makanya itu berdasarkan cinta semua, iman bersama-sama dengan cinta. Dan itu akan memunculkan namanya perbuatan, iman dengan cinta. Biasanya kalau hanya perbuatan tanpa iman dan cinta itu adalah apa? Dosa kan, sama yang seperti kita sudah baca tadi. Puji Tuhan ya, sampai di sini. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini sudah bagian akhir. Siapa tadi ya? Oh, tadi Kak Dopin. Kak Dopin boleh baca lagi, Kak. Ini sudah di akhir-akhir. Iya, Le. Kita lagi di pinggir jalan nih, soalnya ribut sekali di rumah itu. Oke. Ada pasang. Oke. Saya tidak perlu. Oke. Oh, sorry. Ya, silakan, Gi. Jadi mungkin tadi bisa jawab Kak Opin punya pertanyaan. Orang punya bagian itu apa? Masih ingat Kak Opin tanya? Oke. Nanti ya. Halo, Li.
Iya, kalau Oi mau jawab silakan kalau mau singgung tadi. Halo. Iya, silakan. Nah, yang tadi Kak Opin tanya, dan kalau begitu orang punya bagian apa? Jadi yang tadi, yang itu iman itu orang punya submission to the will of God. Iya. Oh iya. Halo? Iya. Oh, Tadi putus. iya Ya. kan? Oh iya, tadi putus. Iya. Jadi yang tadi Kak Opin tanya kan, jadi orang apa dan orang punya baik. Kalau semua Tuhan yang bekerja di orang punya bagian apa? Iya. Sehubungan dengan pelajaran righteousness by faith. Iya. Jadi iman itu bukan hanya percaya firman Tuhan, tapi submission of the will to Him. Jadi orang punya tunduk kepada Tuhan, of the will ya, kita punya kehendak kepada Tuhan. Jadi sedangkan untuk mau tunduk kepada Tuhan juga orang harus minta help me Lord, willing to be made willing ya. Iya. Jadi itulah orang punya bagian, apa kehendak Tuhan, apa maunya Tuhan di dalam firman Tuhan. Jadi waktu orang baca firman Tuhan, saya mau ikut, saya mau serahkan saya punya jiwa, dan biarlah Tuhan yang bekerja. Jadi itulah orang punya bagian pertama adalah untuk submit orang punya kehendak, submission of the will. Submission of the will to Him gitu. Jadi itulah orang punya bagian, kita punya hati diserahkan kepada Tuhan dan tetap memandang kepada Dia gitu. Ya. Oke, Li. Thank you. Kasih. Jadi yang setan tidak punya, setan kan dulu dari dulu ya saya percaya, kalau ditanya apa itu iman, saya akan bilang percaya kan. Dan itu memang iman itu memang percaya kan, percaya kepada Tuhan. Ternyata kalau dijelaskan sini, setan pun dan malaikat-malaikatnya percaya kepada Tuhan, percaya firman Tuhan, percaya bahwa dia anak Allah, tapi itu bukan iman. Makanya yang membedakan itu iman, dan yang harus menjadi bagian kita itu adalah apa? Submission atau penyerahan, tunduk. Itu yang setan tidak ada ya. Dan itu yang harus kita lakukan agar kita bisa memiliki namanya iman. Makanya itu dibilang apa? Itu adalah iman. Dia bilang kasih sayang terpaku padanya. Jadi dengan melihat Tuhan, terpaku kepada Tuhan, itu adalah iman. Itulah yang membedakan. Iya. Oke. Ya. Ya, silakan. Sorry. Jadi yang pertanyaan Kak Dolphin itu yang sudah dijawab oleh Kak Joy, sebenarnya itu akan ada di chapter 13 dan akan dibahas detail juga. Wow. Tidak sabar. Ya, kita akan lihat ke depannya. Puji Tuhan. Luar biasa ya, puji Tuhan. Makanya Kak untuk mengerti semuanya harus baca semua ya tulisan Eti Joy. Iya. Jadi ini kan baru chapter 12, mungkin masih kabur-kabur, tapi kalau udah baca semua baru mungkin kita bisa tahu dengan persis apa itu righteousness by faith, bagian kita itu apa, kayak gitu dengan detail. Puji Tuhan, thank you Tuhan. Ya. Thank you Kak. Iya, puji Tuhan semua. Tadi Kak Gladys mau bilang, ya silakan. Oke, saya mau coba buka case sedikit, boleh? Oke, silakan Kak. Oke, ini karena kan menyinggung tentang Katolik ya. Iya. Okay. Dan itu bedanya cuma seini rambut. Alright. Kan kita tahu ya Katolik ini pengakuan, maksudnya boleh bayar dan ini saya orang Katolik. Ini case. Dan saya pergi ke priest, mengaku saya punya dosa. Oh, ini tadi kita begini. Ini kita mau bayar dan kita percaya dan kita mau dibersihkan. Alright. Lalu priest saya bilang, ya, dosamu sudah ampuni, pergilah pulanglah, jangan buat lagi ya. Saya berjanji. Pas saya keluar, saya berjanji dan saya nih namanya iman Katolik, don't get wrong ya tentang Katolik, mereka tuh ketat, kuat dan mereka ikuti semua. Karena saya sudah percaya, saya sudah mengaku, saya sudah bayar, dan saya berjanji tidak membuat lagi. Ini saya benar-benar 100% mau ikut Tuhan. Saya keluar dari itu gedung atau ruang. Tiba-tiba saya ditabrak mobil. Gone.
Nah, ini bagaimana nih? Saya punya iman sama Kristus, saya sudah diampuni. Lalu saya ketabrak mobil, saya mati. Apakah, benar-benar ini, singkat saja, apakah saya selamat? Nah, Karena saya beneran sudah mengaku dan silakan. Terima kasih Kak. Jadi istilahnya dia punya singkat cerita iman yang salah, tetapi hanya itulah yang dia ketahui benar kan Kak. Jadi saya nggak bisa mau bilang selamat atau enggak, karena mau selamat atau enggak bukan bagian manusia ya, karena itu bagian Tuhan. Tapi yang kita bisa lihat di sini, yang kita ada ayatnya, jadi kutipannya, jadi manusia itu di judgment sesuai dengan pengetahuannya. Jadi kalau pengetahuannya bahwa itu benar, bahwa itulah kepercayaannya dia, dan dia belum mendapatkan terang apa-apa bahwa itu salah, wah, sesuai kutipan itu kita rasa dia diselamatkan sesuai dengan apa yang dia tahu, karena dia pikir itu benar kan. Tetapi beda dengan orang yang sudah tahu dan masih melakukan itu dia. Dan ada juga memang cerita, memang betul ya Kak Gilis bilang, ada di Amerika Latin, kita pernah baca dari Cameron punya itu tulisan, dia bilang di Amerika Latin itu ada katedral besar, bahkan di dalamnya berlapis emas, tapi banyak orang miskin di sana. Karena orang-orang di sana ketika mereka berbuat dosa, mereka percaya bahwa dengan pengakuan membayar itu, mereka jual semua hartanya, mereka jual dan kasih kepada gereja kan, untuk supaya dapat pengampunan dosa. Tapi apakah mereka bisa berhenti berbuat dosa? Mereka tetap akan ada dosa, dan makanya gereja tahu bahwa manusia itu tidak bisa berhenti berdosa kan. Makanya dibayar-bayar terus. Ketika habis bayar, berdosa lagi, bayar. Dan seperti itu. Dan itulah kepercayaan mereka, dan mereka benar-benar yakin akan hal itu. Nah, makanya seperti Kak Gladys tanya, ketika kalau dia mati, bagaimana? Apa diselamatkan? Sesuai dengan kepercayaannya itu, kalau dia yakin. Kita rasa seperti itu ya, tapi saya tidak, sebagai manusia tidak menjudge itu, tapi sesuai dengan kutipannya seperti itu ya. Kalau dia hanya tahu yang itu yang benar, dan dia melakukan itu dengan sungguh-sungguh, Tuhan tahu ya. Mungkin itu. Mungkin ada yang jawab lain, ya silakan. Iya, itu jawabannya ada di Yohanes 9. Masih ingat yang bukan perumpamaan, cerita yang orang muda yang buta. Iya. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu bilang kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi kalau kamu bilang kamu melihat, your sin remain, kan? Iya. Jadi kalau orang tidak tahu apa-apa, hanya itu yang orang tahu, Tuhan judge sudah dengan itu. Iya. Tapi kalau orang sudah tahu terang, tapi terang. Iya. Oke. Gimana kira-kira Kak Gladys? Iya. Sesuai, karena kita tidak bisa judge ya, cuma Tuhan yang tahu. Iya. Itu penjahat yang di sebelah salib Yesus, betul. Itu dia di situ aja. Betul, Kak. Jadi Tuhan nggak lihat the past, saat itu dia bilang, ya itu dia. Wow, terima kasih jawabannya. Tapi kalau kita lihat ya kalau Wahyu 18, semua akan diterangi, the whole world. Jadi tidak ada seorang pun yang akan bilang, aduh saya belum pernah dengar. Nanti semua akan tahu ya. Jadi semua akan dihakimi karena semua akan tahu itu kebenaran. Jadi mungkin kalau di past, di lalu kan, makanya kan di masa God twinkling kan, ketika di masa sebelum kita tahu, Tuhan berkedip kan. Masih ingat itu kutipan ayat itu? Itu dia. Di masa time of ignorance. Time of ignorance, iya, itu dia. Time of ignorance. Terima kasih. Oke, Kak Dolphin, boleh lanjut Kak tadi yang mana ya tadi? Sorry. Oke, ini Kak, silakan Kak. Saya tidak perlu membaca lagi karena ini sudah cukup untuk menunjukkan perbedaan dan waktu sudah jauh berlalu. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa doktrin kepausan tentang pembenaran oleh iman adalah doktrin setan.
itu hanyalah pikiran alamiah yang bergantung pada dirinya sendiri, bekerja melalui dirinya sendiri, meninggikan dirinya sendiri, dan kemudian menutupi semuanya dengan profesi, keyakinan pada hal ini dan yang lain, tetapi tidak memiliki kekuatan Tuhan. Kemudian, saudara-saudara, biarlah itu berakar selamanya. Lanjut, Joka, lanjut. Dalam paganisme, setan menuntun pikiran manusia untuk menempatkan dirinya pada kesetaraan dengan Tuhan. Dan tanpa ditutupi sama sekali, kemudian Kristus datang ke dunia, mengungkapkan Injil yang benar yang belum pernah ada sebelumnya. Kristus dalam manusia. Manusia dibenarkan oleh imannya kepada oleh iman kepadanya, dan hanya iman yang memiliki kehidupan ilahi di dalamnya, iman yang memiliki kuasa ilahi di dalamnya, iman yang hidup dan bekerja, iman yang membawa segala sesuatu kepada yang memilikinya dan memulihkan citra Bapa dalam jiwa. Kemudian setan mengambil pikiran duniawi yang sama yang dalam paganisme telah menjadikan dirinya sama dengan Tuhan. Dan sekarang ia menutupinya dengan pikiran imannya sendiri dan menyatakan sebagai pembenaran oleh iman. Dan meninggikan kepada perwakilan itu di atas semua yang disebut Tuhan atau yang disembah. Sehingga seperti Tuhan ia duduk di tempat menyembah Tuhan. Menunjukkan dirinya bahwa ia adalah Tuhan. Ya, ada komentar Kak, silakan. Sudah jelas ya. Jadi Tuhan Tuhan Yesus dia membuka kedok setan, yang mana setan itu menuduh bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak benar. Dan tapi yang saya bingung, bingungnya begini, kenapa Tuhan tidak semerta-merta pada waktu itu menyatakan bahwa setan itu tidak benar? Maksudnya instan gitu loh, perbuatan Tuhan. Kenapa butuh waktu 6.000 tahun? Dan itu pelan-pelan sekali Tuhan caranya. Mulai dari diusirnya setan keluar dari Taman Eden, dari surga, lalu proses Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, sampai ke Kain dan Habel, sampai ke air bah, sampai ke Abraham dulu ya, baru air bah ya, kalau nggak salah ya. Iya. Baru sampai kepada Musa, lalu sampai kepada kematian di kayu salib. Kenapa prosesnya begitu lama? Padahal Tuhan, saya yakin dan percaya dia bisa bikin instan waktu setan tuduh bahwa Tuhan jahat. Nah itulah. Tapi dari pertanyaan itu jawabannya adalah, saya tahu jawabannya. Dari pertanyaan itu adalah kasih dan cinta Tuhan yang sesungguhnya. Mungkin Tuhan juga, mungkin salah pernyataan saya. Tuhan juga mungkin mencintai setan ya. Tuhan menyayangi dia. Ya, kalau tidak salah ada kutipannya, setan masih diberi kesempatan sampai kapan itu Lia? Sampai untuk dia bertobat. Sebelum kayu salib ya? Iya, kayu salib. Dia kan sudah. Nah, tapi bayangkan. Ya. Ya, jadi coba bayangkan kasih Tuhan ya. Tapi kita semua sadar dan tahu pada akhirnya puji Tuhan kita belajar, kita lihat rangkaian semua ini adalah karena dasar kasih dan cinta Tuhan kepada kita. Dan akhirnya kita melihat proses yang lama ini semata-mata mau membuktikan kepada dunia dan bahkan kepada setan itu sendiri bahwa dia salah. Menuduh Tuhan salah. Oke, thank you. Ya, terima kasih Kak. Dikasih Tuhan ini untuk pelajaran untuk malaikat-malaikat kan dibilang. Ya, silakan Kak. Iya, Li. Jadi kenapa lama? Memang karena yang harus yang lagi ditunggu itu kita, iya. Bukan. Tapi kita juga jangan katakan kita itu saya, terus saya berlambatan, Tuhan pasti akan tunggu saya. Dalam arti kalau saya pun berlambatan, mungkin orang lain
pasti orang lain yang akan menggenapinya gitu. Jadi karena Christ Object Lesson 69 masih belum untuk katanya indignity pembuktian bahasa Inggrisnya. Joy mungkin ingat. Apa itu Kak? Pembuktian bahwa satu kata bahasa Inggris yang pembuktian bahwa Tuhan itu benar, hukum Tuhan itu benar. Vindication. Iya, vindication-nya itu emang harus terjadi itu. Iya. Jadi itu butuh waktu supaya bisa terlaksana, dan saya bilang tadi pembelajaran bagi malaikat dan alam semesta. Jadi waktunya lama, memang sesuai dengan waktu. Ya, thank you. Iya. Gitu, makanya ini kan malaikat juga nggak bisa mengerti ya Tuhan punya kasih. Aduh, kok seperti ini ya. Aduh, kita juga sebagai manusia, bagaimana mau pikir Tuhan punya kasih itu, langit tak dapat menguatkan, itu cocok dengan lagu itu. Lidah tak dapat ungkapkan. Ya, silakan. Iya, jadi salah satu juga kenapa itu lama istilahnya ya, itu menunjukkan Tuhan punya panjang sabar sebenarnya kepada manusia, dan juga salah satu juga prinsip Alkitab itu selalu ada cup is full kan. Iya. Jadi cupnya setan itu akan full nanti, dan setiap manusia, bangsa semua ada cupnya masing-masing. Dan tadi cuman mau itu aja sih tadi yang Kak Opin ada bilang itu yang air bah itu duluan baru Abraham. Iya. Terus waktu setan tutup pintunya itu waktu dia diusir dari surga, waktu Yesus mati di kayu salib itu hanya dia nggak bisa balik lagi ada pertemuan kan di tempat di mana dunia lain juga datang, dan setan nggak bisa, udah stuck lah di dunia ini. Ya, oke, thank you. Dulu kan setan jadi perwakilan dunia kan ya. Harusnya Adam kan, tapi karena dia sudah menang, setan jadi perwakilan dunia untuk dengan dunia lain. Iya. Oke. Kita akan selesaikan. Apa Dion boleh baca? Bisa, Kak? Iya. Oke, Dion. Oh, agar kita memiliki pikiran Kristus dan bukan pikiran duniawi. Oh, semoga kita memiliki pikiran Kristus dan bukan pikiran setan. Oh, semoga kita memiliki pemikiran Tuhan tentang kebenaran oleh iman dan bukan ide setan tentang itu. Oh, supaya kita dapat menerima gagasan Tuhan tentang kebenaran melalui iman dan bukan gagasan setan. Maka kita akan benar-benar menerima hujan akhir, pengejaran kebenaran sesuai dengan kebenaran. Oke, terima kasih Dion. Jadi ini ya, dengan pengertian yang benar tentang pembenaran oleh iman, kita akan siap menerima hujan akhir. Jadi banyak dari kita yang mengharapkan mau terima hujan akhir, tetapi tidak memiliki pemikiran yang benar apa itu pembenaran oleh iman. Sesuai dengan kebenaran kan. Makanya ada pikiran setan atau pikiran kita sudah tahu tentang kepausan. Jadi sebenarnya kalau kita sudah tahu itu, kita tidak bisa dicurahkan hujan akhir dengan pengetahuan atau kepercayaan sama dengan kepercayaan Katolik ya. Yaitu dengan pembenaran oleh iman versi mereka. Oke. Boleh Anti Erli baca yang terakhir? Oke, Lali. Iya, terima kasih. Yang terakhir. Iya. Saudara-saudara, marilah kita percaya pekabaran malaikat ketiga. Sekarang saya berharap bahwa jalan terbuka di hadapan kita untuk belajar. Karena itu adalah kebenaran Tuhan yang adalah dengan iman kepada Yesus Kristus, kepada semua orang, dan kepada semua orang yang percaya. Kemudian, marilah kita melakukannya dengan takut akan Tuhan. Mencari Roh Kudus-Nya untuk membuat rencana bagi kita.
sehingga guru kebenaran dapat mengajar kita kebenaran dengan kebenaran. Wow. Sesuai dengan kebenaran. Jadi siapa yang mengajarkan Auntie Early kalau ada sesuatu yang belum mengerti? Tuhan punya Roh Kudusnya. Kudusnya yang akan jelaskan. Jadi masih ingat yang pertama kita belajar, kalau ada sesuatu yang kita tidak mengerti, apakah kita harus tanya seseorang untuk bisa mengerti? Nggak perlu. Tidak, kita kan? cari Tuhan, supaya Tuhan Tuhan mengirim Roh Kudusnya. Jadi itu dia ya, ini yang pekabaran malaikat ketiga ini selalu menekankan kita untuk bertanyalah kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Kadang-kadang kalau kita sudah bertanya, fokus, aduh si A yang tahu ini. Jadi kita tanya ke A, dia mau jelaskan dengan dia punya kepintaran. Tetapi kalau misalnya kita nggak tahu ya kalau misalnya dia dipimpin Tuhan atau tidak. Puji Tuhan kalau dia dipimpin Tuhan. Tapi kalau tidak bagaimana? Apakah keselamatan kita akan tergantung ke dia? Tidak akan. Makanya selalu Jones menekankan di sini. Dan kita tahu Jones ini dipimpin oleh Tuhan ketika dia mengabarkan ini. Dia bilang selalu apa? Tanya kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah mati untuk kita. Apakah untuk mau kita selamat? Apakah dia tidak akan kasih firman yang benar kalau kita benar-benar minta? Itu dia. Lali. Ya, silakan Auntie Early. Mau tanya. Kan kita berdoa itu minta sama Tuhan kan? Nanti ya, Tuhan betul. Kirim Roh Kudusnya. Bukannya kita berdoa kepada Roh Kudus kan? Oh, bukan. Minta kepada Tuhan dan dia akan kirim Roh Kudus. Roh Kudusnya. Ya. Berarti kepadanya yang kita akan minta dan rohnya akan dikasih. Betul. Dibilang guru kebenaran itu siapa? Kristus berarti? Iya, guru kebenaran Kristus itu. Ya, oke, thank you. Dan dengan rohnya dia akan apa? Kasih kebenaran kepada kita. Itu dia. Jadi ini kita tambahkan, jadi iman dengan perbuatan tadi yang berdasarkan kasih, iman yang berdasarkan kasih, ada perbuatan, itulah kita akan memiliki apa? Benar-benar memiliki, menerima hujan akhir. Dan ini harapan kita semua ya, memiliki latter rain. Dari dulu kita sudah belajar latter rain, apa itu? Dan inilah ya kita terima ya, hujan air atau pencurahan Roh Kudus dalam jumlah yang besar. Puji Tuhan. Jadi kalau Roh Kudus kan rohnya Kristus kan. Kalau sekarang kan kita terima sedikit-sedikit kan, kalau nanti akan terima dalam jumlah yang besar. Roh Kristus itu siapa? Kristus sendiri. Jadi nanti kita akan terima Kristus secara penuh dalam diri kita. Mungkin kita baru terima sedikit-sedikit. Nanti kita akan terima karakter Kristus. Makanya Christ is waiting with longing desire to manifest apa? Untuk manifest himself in his church kan. Jadi pencurahan Roh Kudus dalam jumlah besar yaitu kita sudah ada Kristus sepenuhnya, kita sudah apa? Lihat Kristus sepenuhnya. Baru dia akan datang untuk menjemput kita. Inilah letter rain itu. Lali. Ya. Mau tanya tapi kalau kita berdoa kepada Bapa kan bukan kepada Kristus, hanya dalam nama Kristus gitu kan? Iya. Betul. Oh. Karena itu yang diajarkan Kristus, kita berdoa kepada Bapa. Berdoa kepada Bapa, iya betul. Oke, thank you. Iya, terima kasih ya. Silakan Kak Dolphin tadi. Ya, Li, tadi pernyataan terakhir lah, Li bilang bahwa kecurahan, Roh Kudus Kristus. Saya mau ganti kata itu dengan kecurahan Kristus sepenuhnya kepada kita ya. Betul sekali. Jadi artinya karakter Kristus itu kita nggak boleh cepat-cepat begini. Ini sudah mau midnight, kita sudah harus punya karakter Kristus. Bukan seperti itu ya, karena ini letter rain ya, sama apa? Sprinkle sama letter rain. Jadi kita tidak, ini yang bikin saya selama ini bingung adalah bahwa kok saya belum memiliki karakter Kristus ya, kok saya belum jadi ya. Nah, dipicu dengan itu pemahaman ini jadi salah, karena ternyata ketika kita belajar Bible study dan segala sesuatu
karena kemurahan Tuhan dibukakan satu persatu ya. Ini apalagi righteousness by faith, ini pekabaran malaikat ketiga. Dan kemarin kita bahas tentang Sister Gladys bahas tentang bagaimana kita nanti kalau di country living punya rumah yang ada ventilasi, yang udaranya banyak masuk, yang matahari banyak masuk. Dan Lali bilang bahwa kalau kita selama ini kita berdoa untuk punya country living, dan Tuhan mau bahwa kita memiliki knowledge ini dulu, ya. Lalu dengan waktu Tuhan kita diizinkan pergi ke tempat yang sudah Tuhan siapkan. Ya. Jadi kalau kita nggak punya knowledge, lalu kita pergi country living dengan segala kebuta-butaan kita, dan terjadinya pada akhirnya kita dalam keadaan yang salah dan akhirnya kembali lagi ke kota. Atau kita di country living sakit-sakitan. Nah ini saya mau hubungkan dengan yang baru saya bilang tadi bahwa ini semua ada proses dan tidak terjadi secara instan. Jadi kita ternyata nggak bisa juga bilang kok saya belum ada belum seperti Kristus. Karena pekabaran itu pernah saya baca, saya lupa kutipannya di mana. Terangnya dari pagi hari itu, terangnya dia naik pelan-pelan sampai rembang tengah hari ya. Akhirnya dia jadi terang sekali pada waktunya, misalnya jam 12 siang. Nah, pekabaran ini kan kita belajar pelan-pelan. Saya ingat dulu pertama Righteousness by Faith kita belajar tahun lalu ya itu. Dan ternyata sejauh ini masih banyak lagi yang harus dibahas dan lebih dalam lagi. Nah, oleh sebab itu dihubungkan dengan Joy sama apa tadi Brother Roy bilang bahwa buah-buahnya kan terlihat. Akan ada buah-buahnya yang sampai pada waktunya kita kepenuhan Kristus. Dan maksudnya waktu murid-murid dapat kecurahan Roh Kudus secara sepenuhnya itu di upper room ya, Le ya. Ya, di kelas ya. Nah, artinya waktu itu mereka sudah 100%, kalau ada konteks 1000%, mungkin dia sudah 1000% komplit Kristus yang hidup di dalam mereka, dan mereka memiliki karakter Kristus, sehingga waktu itu mereka apa? Public ministry ya. Iya. Mereka melayani, bahkan mereka mati pun bisa seperti Rasul Paulus berkata bahwa mati adalah keuntungan, bahkan sampai mereka bisa melakukan apa yang Kristus lakukan waktu Kristus hidup. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Itu karena apa? Karena semua Kristus itu yang ada di murid-murid pada waktu itu. Jadi kecurahannya seperti itu. Ya, jadi saya mau bilang bahwa saya sempat salah berpikir selama ini, bahwa berpikir, kapan saya memiliki karakter Kristus. Semua itu ada proses. Puji Tuhan, dengan setiap Bible study kita dapat dapat pencerahan lah, kita dapat sesuatu. Dan saya mau himbau dan pertolongan Tuhan, kita semua minta supaya jangan miss setiap Bible study, karena setiap detik sangat berharga ya. Oke, itu aja Li. Thank you Li. Iya, terima kasih Dolphin. Oke, saudara-saudara, ini sudah banyak kita belajar sejauh ini sampai chapter 12. Dan jangan ketinggalan, minggu depan kita akan baca chapter 13. Pasti ada suatu hal-hal yang baru yang selama ini kita tidak tahu, dan akan dibukakan lagi kepada kita apa itu kebenaran Tuhan. Dan ingat, ini adalah apa? Untuk apa? Kecurahan Roh Kudus atau kecurahan Roh Kristus dalam jumlah yang tidak terbatas. Atau sepenuhnya apa? Kristus akan kita miliki ya. Saudara-saudara, ini semuanya yang pertolongan Tuhan. Baik. Terima kasih untuk semua partisipasi saudara-saudara. Kita akan tutup. Sebelumnya kita mungkin ada yang perlu kita doakan.